Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai enzim dan metabolisme sel. Yang mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang klasifikasi enzim, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen penyusun enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor penghambat kerja enzim. 2. Komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim yang lengkap tersusun atas senyawa protein dan senyawa non-protein. Komponen protein disebut juga dengan apoenzim, sedangkan komponen non-protein disebut dengan gugus prostetik. Apoenzim bersifat labil atau mudah berubah dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan pada gugus prostetik dapat berupa ion anorganik maupun senyawa organik kompleks. Gugus prostetik dari ion anorganik disebut dengan kofaktor. Sedangkan gugus prostetik dari senyawa organik kompleks disebut dengan koenzim. Kofaktor terdiri atas kalsium, klor, natrium, dan kalium. Sedangkan koenzim terdiri atas vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan B12. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim. Contohnya enzim tialin pada saliva akan bekerja lebih baik jika terdapat ion klorida dan kalsium. Sedangkan koenzim berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. 3. Sifat-sifat enzim. Enzim memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1. Memiliki sifat seperti protein lainnya, yaitu menggumpal jika dipanaskan. Suhu yang panas akan mengubah struktur dan bentuk sisi aktif enzim. Pada umumnya, enzim akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Rusaknya enzim karena panas disebut dengan denaturasi. 2. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim tialin di dalam mulut hanya akan mempengaruhi karbohidrat, meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. 3. Enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. 4. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Selama enzim tersebut tidak rusak, maka tidak perlu diganti. 5. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Namun, enzim dapat rusak sehingga harus diganti. 6. Pada umumnya, enzim dapat bekerja bolak-balik atau dua arah atau disebut dengan reversibel. Artinya, enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Contohnya maltase yang mempengaruhi maltosa. Jika terdapat maltosa lebih banyak daripada glukosa, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah glukosa lebih dari maltosa, maka reaksinya berlangsung dari kanan ke kiri. 4. Mekanisme kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang berbentuk celah atau kantung yang berfungsi sebagai katalis. Enzim juga meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Energi aktivasi atau EA yang sangat besar merupakan rintangan terjadinya reaksi sehingga energi aktivasi tersebut perlu diturunkan. Pada beberapa reaksi metabolisme diperlukan energi aktivasi yang besar sehingga diperlukan suhu yang tinggi. Namun, suhu yang tinggi akan merusak,
bahkan dapat mematikan sel. Nah, dengan adanya enzim tersebut, reaksi metabolisme dapat berlangsung tanpa merusak atau mematikan sel. Ada dua teori yang dapat menerangkan mekanisme kerja enzim terhadap substrat, yaitu teori gembok dengan anak kuncinya atau lock and key teori dan teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori. 1. Teori gembok dengan anak kuncinya atau lock and key. Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Enzim akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks, bagaikan gembok dengan anak kuncinya. Namun, jika bentuk sisi aktif enzim dengan substrat tidak cocok, maka tidak akan terjadi ikatan kompleks. Dalam ikatan kompleks, substrat akan bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah terjadi reaksi dan terbentuk produk, maka enzim akan terbebaskan. 2. Teori kecocokan induksi atau induced fit theory. Enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel atau bukan bentuk yang kaku. Pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat. Setelah produk terlepas, sisi aktif enzim akan kembali seperti semula. Dan jika masih ada substrat yang lain, maka akan terjadi ikatan kompleks kembali dan seterusnya. Ini adalah gambar mekanisme kerja enzim. Pada sebelah kiri itu ada teori lock and key. Di bawahnya terdapat gambar enzim dengan substrat. Pada teori ini menerangkan bahwa substrat harus sesuai dengan bentuk enzim agar dapat terjadi adanya ikatan kompleks. Dan apabila substrat tidak sesuai dengan enzim, maka tidak akan terjadi ikatan kompleks. Berbeda dengan teori induced fit. Pada teori induced fit, substrat itu bentuknya tidak beraturan atau dapat dikatakan dengan abstrak. Namun, pada teori ini enzim bersifat fleksibel, sehingga enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substrat yang ada. Ketika enzim sudah dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat, maka akan terjadi sebuah ikatan kompleks. 5. Faktor penghambat kerja enzim atau inhibitor. Berdasarkan sifat ikatannya, inhibitor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Inhibitor irreversible. Jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen, sehingga mempunyai ikatan yang kuat dan tidak mudah terlepas, hal tersebut menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. B. Inhibitor reversible. Jika inhibitor berikatan dengan enzim secara lemah, artinya inhibitor dapat terlepas kembali dari enzim sehingga enzim dapat kembali aktif seperti semula. Inhibitor reversible dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor reversible kompetitif dan inhibitor reversible non-kompetitif. A. Inhibitor reversible kompetitif. Inhibitor reversible kompetitif menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing dengan substrat. Penghambatan ini dapat dihilangkan dengan cara menambah jumlah konsentrasi substrat sehingga jumlah substrat akan lebih banyak daripada jumlah inhibitor. Contohnya adalah gas cyanida yang bersaing dengan oksigen untuk dapat berikatan dengan hemoglobin atau Hb. Jika jumlah oksigen diperbanyak, cyanida yang merupakan inhibitor akan kalah bersaing dengan oksigen yang sebagai substrat. B. Inhibitor reversible non-kompetitif. Inhibitor reversible non-kompetitif tidak bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, tetapi akan menempati bagian lain dari enzim. Interaksi ini akan menyebabkan molekul enzim mengubah bentuknya sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak reseptif atau tidak bisa menerima substrat. Akibatnya, enzim menjadi kurang efektif dalam mengkatalisis perubahan substrat menjadi produk.
Contohnya adalah antibiotik penisilin yang membatasi sisi aktif enzim-enzim pada bakteri untuk membentuk dinding sel. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. Kecepatan reaksi enzimatik akan meningkat sejalan dengan meningkatnya suhu sampai pada titik tertentu, karena molekul substrat bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan dengan tempat sisi aktif. Namun, di luar suhu tersebut, laju reaksi enzimatik akan menurun drastis akibat terputusnya ikatan hidrogen dengan ikatan ionik lainnya yang merangkai molekul enzim. Hal inilah yang menyebabkan enzim mengalami denaturasi. 2. Derajat keasaman atau pH. Sebagian besar enzim memiliki pH optimal yaitu sekitar 6-8. Namun pada pepsin atau enzim pencernaan dalam lambung bekerja paling baik pada lingkungan asam yaitu pada pH 2. Sedangkan tripsin dalam usus bekerja pada lingkungan basa dengan pH optimal 8. 3. Inhibitor atau zat penghambat. Pada jenis pestisida seperti dieldrin, endrin, karbamat, dan paracein dapat membunuh hama, hewan, bahkan manusia dengan menghambat kerja enzim asetilkolinesterase atau enzim pada sistem saraf. 4. Aktivator. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. 5. Konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka akan semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. 6. Konsentrasi substrat. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun, jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, maka penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi. 7. Zat hasil atau produk. Dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun, jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah. Dan jika penimbunan produk tersebut disingkirkan, maka reaksi akan kembali cepat. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.